Niatnya menghindari jalan banjir yang merendam kawasan Lodan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu siang ini. Namun naas, seorang pemotor terjatuh tercebur Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Dalamnya kali membuat sejumlah warga terpaksa harus menyelam kali untuk menemukan sepeda motor yang tenggelam di aliran kali. Menurut Kiki, pengendara sepeda motor, bahwa dirinya ingin menghindari jalan yang banjir dengan berjalan di atas trotoar. Namun sepeda motor yang dikendarainya berada di pinggir tanggul yang sudah tertutup air hingga tercebur ke sungai. Nggak ada tanda-tandanya tuh, nggak ada pembatasnya. Ke pinggir langsung ke salah langkah. Itu kecebur kali, Bang? Iya, kecebur kali, Bang. Dari mana mau kemana sih, Bang, tadi nih? Oh, dari Ancol pulang kerja, Bang. Oh, pulang kerja. Beruntung korban tidak mengalami luka, namun sepeda motor yang dikendarainya mengalami mati mesin. Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu, Saraung, Sulawesi Selatan. Viral di media sosial, diduga Egy Sujana tengah mengendarai sebuah mobil mewah saat berobat di Malaysia. Allah Akbar. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi banjir kembali merendam perumahan warga di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Ini merupakan banjir kedua yang terjadi di awal tahun 2026 dan merupakan yang terparah. Pasca hujan deras yang melanda Jakarta sejak malam hari, sejumlah kawasan di Jakarta terendam banjir. Salah satunya di Cilincing, Jakarta Utara, yang menjadi titik terparah yang belum surut hingga Minggu sore. Setidaknya 760 rumah di RW 10 Kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Sebagian warga mengungsi ke rumah Ketua RT, sementara yang lainnya memilih bertahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Jabodetabek hingga beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau untuk senantiasa waspada akan terjadinya potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor yang salah satu penyebabnya akibat faktor cuaca. Depan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, terutama di wilayah Jabodetabek dengan potensi hujan dengan intensitas sedang bahkan hingga lebat. Lalu durasi hujan yang cukup panjang diperkirakan pada menjelang malam hingga menjelang dini hari, lalu juga pada sore dan malam hari. Di mana hal ini akan mempengaruhi atau dapat memicu bencana hidrometeorologi atau yang biasa kita terjadi gitu ya, seperti banjir, kemudian genangan gitu. Nah, ini yang perlu diantisipasi bersama, terutama untuk daerah-daerah yang memang memiliki tingkat kerentanan dan resiko yang tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, karena bencana hidrometeorologi salah satunya memang dipicu oleh cuaca dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Secara umum kondisi potensi hujan di wilayah Indonesia cenderung lebih merata, namun untuk intensitas hujan yang lebih signifikan gitu yaitu di sekitar wilayah Jakarta Barat, kemudian Jakarta Timur, Jakarta Selatan, kemudian sebagian besar wilayah Bogor, lalu sebagian wilayah Depok dan wilayah Bekasi. Dan untuk mengetahui informasi terkini di sejumlah titik yang dilanda banjir, kita bergabung dengan jurnalis iNews ada di Lami Aulia di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian Indra Setiabudi di Cakung, Jakarta Timur, dan Naura Syafiqah di Mangga 2, Jakarta Pusat. Selamat malam, rekan-rekan, kita ke Dilami terlebih dahulu. Dilami, setinggi apa banjir di sana saat ini?
Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Untuk banjir pada malam hari ini di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara sudah lumayan menurun Diandra dan juga pemirsa jika dibandingkan dengan 2 jam lalu atau sore hari, di mana untuk pada malam hari ini banjir mengalami ketinggian atau menyusut ini kira-kira sekitar sekarang ketinggiannya 20 hingga 30 cm dan kendaraan sekarang juga sudah dapat melintasi jalan Boulevard Kelapa Gading ya Diandra, karena kalau dibandingkan pada sore hari tadi kendaraan memang cukup tersendat kalau melewati jalan ini, apalagi di arah sebaliknya Diandra ini kendaraan sudah mulai bisa terurai walaupun memang banjir masih merendam sejumlah kawasan pertokoan. Dan kawasan pertokoan ini tidak bisa beroperasional secara normal karena memang kondisi air yang cukup menggenang ya di sekitaran pertokoan dari arah Mall of Indonesia menuju ke Mall Kelapa Gading. Ini nampaknya kendaraan sudah mulai lancar Diandra, namun harus tetap hati-hati atau pelan-pelan karena lumayan licin jalannya ini, terutama bagi pemotor ya, karena tadi ada sejumlah pemotor yang melakukan atau mengencangkan laju kendaraan sehingga terjadi mati mesin dan para masyarakat atau pemotor ini harus mendorong motornya ke tempat yang tidak teraliri banjir begitu Diandra. Nah, kalau misalnya melihat penyebab tentu karena hujan deras yang pada Minggu pagi ini mengguyur kawasan Jakarta. Selain itu drainase di kawasan Kelapa Gading ini cukup kurang bisa membendung ya debit air yang cukup tinggi. Selain itu Diandra, kalau kita pantau saat ini kemungkinan air akan cepat menyusut dikarenakan cuaca yang juga mendukung sudah lebih baik lagi. Dari pihak kepolisian pun tadi sudah berantisipasi dengan membawa sejumlah perahu karet ya untuk antisipasi evakuasi dari para warga, terlebih dari para pegawai yang ada di seberang jalan atau di sekitar kawasan ruko. Jadi kita doakan bersama semoga banjir ini cepat menyusut dan lalu lintas kembali seperti semula. Diandra. Terima kasih Dilam Aulia melaporkan dari Kelapa Gading. Selanjutnya kita ke Indra Setiabudi di Cakung, Jakarta Timur. Indra, bagaimana situasi terkini? Baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk situasi terkini di Kelurahan Trate, Cakung, Jakarta Timur. Yang mana memang ini hujan dari semalam hingga pagi dan diteruskan lagi sejak sore tadi. Ini menyebabkan banjir di beberapa wilayah di kawasan Rawa Trate di Jakarta Timur ini. Yang mana memang kalau kami memantau Diandra dan juga pemirsa bahwa untuk ketinggian ini bervariasi Diandra. Kalau untuk di belakang saya ini berkisar 30-40 cm. Namun kalau 100 meter ke belakang ini ketinggian bisa mencapai 180 cm Diandra, yang mana kalau kita ukur dengan ketinggian saya saat ini 175, yang mana ini sudah tenggelam begitu ya. Dikarenakan untuk sebab itu berarti evakuasi harus dilakukan oleh pihak Polres Jakarta Timur, yang mana tadi kami juga memantau dari pagi hingga sore hari tadi, hingga malam hari tadi, bahkan mereka berjibaku untuk mengevakuasi wilayah-wilayah terdampak dengan ketinggian 180 cm, yang mana memang ini masyarakat harus dievakuasi dan juga memberikan bantuan sembako. Tadi juga dipimpin oleh Kapolres Jakarta Timur, yang mana pihaknya melakukan proses evakuasi maupun juga memberi bantuan. Selain itu juga bekerjasama dengan Korps Brimob dari Cipinang, yang mana ini memberikan ataupun membuka dapur umum Diandra dan juga pemirsa, sehingga masyarakat bisa kirimkan begitu, sehingga jemput bola daripada pihak dari kepolisian menggunakan 4 perahu karet untuk memberikan bantuan makanan per setiap berapa jamnya begitu Diandra. Yang mana untuk tadi kami mantau sore hari tadi saja ini setidaknya dapur umum dari milik Brimob ini memberikan 300 makanan untuk masyarakat yang terdampak yang tidak bisa untuk keluar rumah begitu Diandra, sehingga memang ini sangat penting sekali bahwa memang terkait itu juga pihak Polres Jakarta Timur juga melakukan membuka layanan kesehatan guna untuk memastikan bahwa masyarakat ini terpenuhi kebutuhannya dan tidak terjadi ataupun penyakit yang terjangkit kepada para masyarakat wilayah Kelurahan Trate, Jakarta Timur ini. Demikian Diandra, kembali. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Cakung, Jakarta Timur. Selanjutnya kita ke Naura Syafikah di Mangga 2, Jakarta Pusat. Naura, bagaimana situasi terkini di sana?
Baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Hingga malam hari ini di kawasan Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara yang berada tepat di dekat WTC Mangga 2, arah Senen ini masih terendam banjir dan sejumlah kendaraan masih belum bisa melintas dengan leluasa di ruas jalan ini. Seperti tepat yang berada di belakang saya, memang kalau misalnya diperkirakan ini tadi di sore hari ini berada di 15 hingga 20 cm, namun memang saat ini berangsur surut sehingga sekarang ada di 15 cm. Dan untuk kendaraan ini juga sudah diberlakukan untuk rekayasa lalu lintas. Tadi sore sempat diberlakukan adanya kontraflow di mana kendaraan ini diperbolehkan untuk melewati jalur khusus Transjakarta yang berada di sisi seberang dari jalanan tempat saya berada saat ini. Namun di saat ini kontraflow sudah tidak diterapkan, namun kalau untuk kendaraan yang ingin melintas baik dari roda 2, roda 4 dan juga Transjakarta ini bisa melintas di jalan atau khusus Transjakarta saat ini. Namun memang untuk beberapa kendaraan seperti dari SUV ataupun minibus dan juga truk dan juga bus-bus lainnya yang memang sekiranya dapat melewati banjir ini diperbolehkan untuk melintas di jalan ini. Tapi memang ada beberapa kendaraan yang tadi masih mencoba untuk menerobos banjir namun berakhir mogok di tengah jalan. Dan juga saya sudah melihat ada beberapa personil gabungan ini sudah bertugas di sini memberikan informasi, mengarahkan lalu lintas sehingga untuk lalu lintas di sini sudah mulai terurai untuk kemacetannya karena tadi beberapa menit ke belakang ini sempat ada kemacetan yang lumayan padat di sini dari kendaraan karena ada beberapa yang berusaha untuk mundur, berusaha untuk putar balik, namun sudah lebih terarah dan juga lebih kondusif lagi. Dan memang saat ini ada beberapa juga dari warga yang terpaksa untuk beraktivitas di tengah banjir saat ini karena memang seperti yang kita ketahui ini banjir yang disebabkan dari hujan yang terus mengguyur Jakarta dari malam hingga pagi hari, dan diharapkan juga pastinya ada solusi yang dapat diberikan terkait dengan hal ini karena hingga di malam hari ini banjir untuk surutnya lumayan lama kalau misalnya kita menghitung dari pagi hingga di malam hari ini. Jadi memang harusnya diberikan solusi lainnya dan saya masih belum melihat apakah ada warga yang dievakuasi menggunakan perahu karet ataupun apakah ada penyedotan yang dilakukan di lokasi saat ini saya berada. Sementara itu Diandra. Baik, terima kasih Naura Syafika melaporkan langsung dari Mangga 2, Jakarta Pusat. Sebelumnya ada Indra Setiabudi dari Cakung, Jakarta Timur dan juga Dilami Aulia dari Kelapa Gading. Selamat malam, selamat kembali bertugas.